Usai disebut sebagai capres setengah dewa dalam survei beberapa waktu lalu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang juga politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyatakan dirinya tidak mau mengurusi survei dan meyakinkan masyarakat bahwa dirinya bukan dewa. Setengah dewa Pak oleh Cyrus Network Pak. Setengah dewa. Apa? Cyrus Network kemarin. Apa? Maksudnya apa gitu? Bapak dibilang capres setengah dewa. Bapak dibilang capres setengah dewa. Saya manusia biasa, makan nasi. Semua angka-angka itu menunjukkan Bapak kuat banget menjadi presiden. Apa? Semua angka-angka dari Cyrus. Angka apa? Iya, survei. Sudah saya bilang bolak-balik nggak ngurus survei. Saya manusia biasa. Indonesia merupakan negeri yang kaya akan paradoks. Tanah subur dengan sejarah yang keras, rumah bagi istana megah, dan rumah-rumah reot di pinggir kali. Di antara jurang ketimpangan itulah, pada 21 Juni 1961, lahir seorang anak laki-laki dari keluarga sederhana di Surakarta. Kelak dunia mengenalnya sebagai Joko Widodo, atau yang lebih akrab disapa Jokowi. Kisah Jokowi telah menjadi semacam mitos kontemporer dalam narasi politik Indonesia. Ia bukan berasal dari terah politik, bukan pula anak jenderal, apalagi konglomerat. Ia adalah anak seorang tukang kayu dan ibu rumah tangga biasa yang tinggal di bantaran kali, yang bila hujan deras melanda misalnya, bisa berarti kehilangan tempat tinggal esok harinya. Tapi dari tempat seperti itulah, seorang pemimpin nasional justru lahir. Bagi banyak rakyat Indonesia, kisah Jokowi adalah bukti bahwa demokrasi bisa menjadi kendaraan mobilitas sosial. Tapi tentu saja, tak semua orang melihatnya demikian. Kisahnya yang luar biasa dianggap terlalu rapi oleh sebagian kalangan, terlalu sempurna untuk tidak dicurigai sebagai produk pencitraan politik. Namun, di balik polemik itu, terdapat rangkaian peristiwa, pilihan-pilihan hidup, dan tantangan-tantangan yang layak dicermati dengan lebih dalam. Kita tidak akan menyederhanakan kisah Jokowi menjadi sekadar dongeng inspiratif. Sebaliknya, kita akan menelusuri perjalanan hidupnya dengan kacamata multidimensi, sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Bagaimana lingkungan membentuk karakternya? Apa yang membuatnya begitu berbeda dari para pemimpin sebelumnya? Dan bagaimana kita harus memahami transformasi dari seorang anak tukang kayu menjadi presiden? Video ini akan dibagi dalam beberapa bab, oleh karena itu, siapkan tenaga untuk menyimaknya. Cerita ini mengalir seperti sungai tempat masa kecil Jokowi bermain. Kadang tenang, kadang deras, tapi selalu mengarah ke muara penting dalam sejarah bangsa ini. Joko Widodo lahir di kampung kecil bernama Tirtoyoso, sebuah daerah di pinggiran kota Surakarta. Tempat ini bukan kawasan elit. Justru sebaliknya, ia terkenal karena sering tergenang air ketika musim hujan datang. Rumah-rumah berdinding papan, lantai tanah, dan suara riuh sungai menjadi latar utama kehidupan sehari-hari keluarga kecil ini. Ibunya Sujiatmi Notomiharjo adalah sosok ibu Jawa yang kuat dan hemat, sementara ayahnya, Wijiatno Notomiharjo, adalah tukang kayu, profesi yang membuat hidup mereka tak pernah benar-benar mapan. Jokowi kecil tumbuh dalam keterbatasan yang kadang memaksa mereka berpindah-pindah tempat tinggal karena digusur atau tidak mampu membayar sewa. Salah satu kenangan yang sering ia ceritakan adalah saat keluarganya harus tinggal di sebuah rumah kontrakan sangat kecil yang hanya berukuran 9 meter persegi. Di sanalah ia belajar makna ketahanan, kesabaran, dan pentingnya menjaga kehormatan di tengah kekurangan. Namun lingkungan keras itu tidak membuatnya tumbuh menjadi pribadi yang keras. Justru sebaliknya, banyak yang mengingat Jokowi kecil sebagai anak pendiam, tidak suka mencari keributan, tapi rajin dan penuh rasa ingin tahu. Ia suka bermain di pinggir kali, menangkap belut, atau membantu ayahnya mengangkat kayu. Aktivitas sehari-hari ini tanpa disadarinya menjadi pelajaran awal tentang kerja keras dan rasa tanggung jawab. Yang menarik, meskipun hidup dalam keterbatasan, orang tua Jokowi sangat menekankan pentingnya pendidikan. Mereka tahu, satu-satunya jalan keluar dari kemiskinan adalah melalui sekolah. Jokowi kecil tidak pernah absen dari sekolah, bahkan dikenal sebagai anak yang rajin,
dan tidak neko-neko. Ia menempuh pendidikan dasar di SD Negeri 111 Tirtoyoso, sekolah yang kini sering dikunjungi oleh para pendukungnya. Dalam buku-buku biografi dan wawancara misalnya, Jokowi sering menyebut bahwa pengalaman masa kecilnya membuatnya memahami betul perasaan rakyat kecil. Ketika dewasa, ia tidak pernah menganggap enteng keluhan warga tentang jalan rusak atau harga sembako. Baginya, itu bukan keluhan politis, itu adalah realitas yang dulu pernah ia jalani. Empati yang ia tampilkan dalam kepemimpinannya bisa dilacak ke masa-masa ketika ia harus ikut ayahnya mengantarkan mebel sambil berjalan kaki. Selain pendidikan formal, kehidupan spiritual dan sosial di kampung juga membentuk karakternya. Ia terbiasa ikut pengajian kampung, menghormati tetua, dan hidup dalam budaya Jawa yang syarat nilai-nilai kesederhanaan dan ketulusan. Nilai-nilai inilah yang kelak membuat gaya kepemimpinannya terasa beda, lebih membumi, lebih praktis, dan kadang dianggap terlalu sederhana untuk jabatan setinggi presiden. Namun masa kecil Jokowi bukan semata kisah kesulitan. Di sela-sela keterbatasan, ada tawa, kehangatan keluarga, dan solidaritas antar warga. Mereka saling membantu ketika ada yang kesusahan, saling meminjamkan beras, atau sekadar duduk di serambi rumah membicarakan harga tempe. Dalam suasana seperti itulah Jokowi belajar bahwa kemiskinan bukan alasan untuk kehilangan harga diri. Penting untuk dicatat bahwa kondisi sosial ekonomi seperti ini tidak secara otomatis melahirkan pemimpin. Banyak anak lain yang tumbuh dalam kondisi serupa namun tidak menjadi siapa-siapa. Maka kita harus bertanya, apa yang berbeda dari Jokowi? Apakah karena didikan orang tua? Apakah karena ada sifat bawaan yang tidak dimiliki anak lain? Atau karena campur tangan sejarah yang memberi kesempatan kepada orang seperti dia? Sebagian pengamat menyebut bahwa Jokowi adalah representasi dari common man dalam politik modern Indonesia. Namun, yang membuatnya luar biasa adalah kemampuannya untuk menjaga nilai-nilai kampung dalam lingkungan politik yang penuh tipu daya. Ia bisa saja berubah setelah naik jabatan, tapi kenangan tentang hidup di pinggir kali menjadi semacam jangkar moral yang tetap membumi. Dan dari pinggir kali itulah kisah besar ini bermula. Anak kecil yang dulu harus berlari ketika ada banjir, kini melangkah masuk ke dalam istana. Tapi perjalanan itu masih panjang. Dalam bab-bab berikutnya, kita akan telusuri bagaimana Jokowi menjalani fase demi fase hidupnya. Dari remaja pencinta rock, mahasiswa teknik yang hobi belusukan, hingga pengusaha mebel yang tak pernah menyangka akan menjadi wali kota. Setelah menamatkan sekolah dasar, Jokowi melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 1 Surakarta, lalu ke SMA Negeri 6 Surakarta. Di masa ini, kehidupan Jokowi mulai mengalami sedikit perubahan. Meski ekonomi keluarga masih pas-pasan, ia mulai menyusun langkahnya dengan lebih terarah. Masa remaja adalah masa eksplorasi identitas, dan bagi Jokowi inilah periode penting di mana ia menemukan sebagian besar prinsip yang kelak membentuk cara berpikir dan bertindaknya. Jokowi remaja dikenal sebagai sosok yang tidak banyak bicara, tapi selalu hadir dan terlibat. Ia bukan tipe pemimpin OSIS yang dominan atau populer di kalangan cewek sekolah, tapi ia punya daya tarik yang tenang. Dalam satu wawancara, teman sekelasnya menyebut Jokowi sebagai orang yang punya cara sendiri untuk menjadi penting tanpa harus menonjol. Kalimat itu, dalam banyak hal, tetap berlaku hingga ia dewasa. Di luar kelas, Jokowi mulai mengembangkan minat terhadap musik. Ia adalah penggemar berat musik rock, terutama band-band seperti Metallica dan Led Zeppelin. Ia mengaku bahwa musik keras membantunya menyalurkan energi remaja dan membentuk keberanian dalam berpikir berbeda. Tidak mengherankan jika ia kemudian dikenal sebagai pemimpin yang tidak konvensional. Di antara politisi berkemeja putih dan berdasi, ia hadir dengan jaket bomber misalnya, dan gaya yang santai. Namun ada hal lain yang lebih substansial dari masa remaja Jokowi. Kedekatannya dengan lingkungan kerja ayahnya. Sejak SMP, ia sudah terbiasa membantu di bengkel mebel. Ia melihat sendiri bagaimana kayu diolah, bagaimana pelanggan dilayani, dan bagaimana ayahnya harus menahan harga demi menjaga pelanggan tetap datang. Di sanalah Jokowi belajar soal negosiasi, manajemen usaha kecil, dan pentingnya menjaga reputasi dalam bisnis. Setelah lulus SMA,
Jokowi sempat mengalami kebingungan menentukan arah hidup. Ia tidak langsung diterima di universitas favorit, tapi akhirnya ia berhasil masuk Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, UGM, Yogyakarta, jurusan Teknologi Kayu, pilihan yang terasa sangat dekat dengan dunia mebel yang sudah ia kenal sejak kecil. Disinilah dimensi intelektual Jokowi mulai terbentuk lebih sistematis. UGM pada awal 1980-an adalah tempat yang dinamis, tempat ilmu dan aktivisme politik seringkali bertemu. Meskipun Jokowi tidak dikenal sebagai aktivis kampus yang vokal, kehadirannya di lingkungan itu memberi warna baru dalam cara berpikirnya. Ia mulai memahami relasi antara ekonomi rakyat, sumber daya alam, dan kebijakan pemerintah. Studi tentang pengolahan kayu pun mempertemukannya dengan isu keberlanjutan, efisiensi produksi, dan teknik industrialisasi skala kecil. Yang menarik, Jokowi termasuk mahasiswa yang tidak neko-neko. Ia jarang terlihat ikut demonstrasi, tapi rajin masuk kuliah dan menyelesaikan tugas tepat waktu. Ia bukan tipe mahasiswa yang duduk di barisan depan, menyanggah dosen, tapi diam-diam menyerap semua yang diajarkan. Salah satu dosennya pernah menyebut Jokowi sebagai mahasiswa yang tidak luar biasa dalam nilai, tapi sangat luar biasa dalam sikap. Teman-temannya di kampus menggambarkannya sebagai pribadi yang senang membantu dan tidak pernah menolak kalau dimintai tolong. Ia juga sering ikut kerja kelompok dan bahkan rela jadi supir dadakan kalau ada teman yang butuh diantar ke kampung. Semua ini menunjukkan bahwa bahkan sebelum terkenal, Jokowi sudah punya karakter melayani yang kuat, suatu hal yang jarang ditemukan dalam kultur politik Indonesia yang cenderung elitis. Selain akademik, masa kuliah juga membawa pengalaman spiritual yang lebih dalam. Meski tak pernah terlihat fanatik atau demonstratif dalam beragama, Jokowi tumbuh dalam tradisi Islam Jawa yang halus. Di kampus, ia mulai lebih sering ikut pengajian dan diskusi kecil tentang etika Islam dalam ekonomi. Nilai-nilai seperti kejujuran, kesahajaan, dan tanggung jawab sosial semakin tertanam kuat dalam dirinya. Setelah lulus kuliah pada tahun 1985, Jokowi sempat bekerja di BUMN yang bergerak di bidang kehutanan PT Kertas Kraft Aceh. Namun pengalaman bekerja di bawah sistem birokrasi membuatnya merasa terkekang. Ia mulai berpikir tentang kemungkinan untuk mandiri, membangun usaha sendiri, dan kembali ke akar yang telah ia kenal sejak kecil, kayu. Maka ketika banyak orang muda bermimpi jadi pegawai negeri atau manajer perusahaan besar, Jokowi justru memilih jalan yang lebih sepi, pulang ke Solo dan menjadi pengusaha mebel. Keputusan itu di mata sebagian orang terkesan mundur. Tapi bagi Jokowi itu adalah langkah maju yang sejati, karena ia tahu bahwa kemerdekaan berpikir dan bertindak hanya bisa dimulai dari keberanian untuk mengambil jalan sendiri. Dengan itu babak baru pun dimulai. Seorang sarjana kehutanan dari kampus ternama, anak tukang kayu dari pinggir kali, siap merintis jalan sebagai pengusaha kecil. Ia belum tahu bahwa kelak jalan itu akan membawanya ke panggung politik nasional. Tapi satu hal yang pasti, Jokowi tidak pernah lupa dari mana ia berasal. Setelah menyelesaikan studi di Fakultas Kehutanan UGM, Jokowi memutuskan untuk kembali ke kampung halaman. Banyak orang pada masa itu akan lebih memilih tinggal di kota besar dan mencari pekerjaan yang menjanjikan. Tapi tidak dengan Jokowi. Ia merasa lebih nyaman berada dekat dengan keluarganya dan akar budayanya. Ia tahu betul bahwa keputusan itu bukan jalan pintas menuju sukses, tapi ia juga tahu bahwa kesuksesan yang sejati tidak datang dari mengikuti arus orang banyak. Berbekal pengetahuan tentang kayu dan sedikit modal, Jokowi mulai merintis usaha mebel. Ia meminjam tempat kecil milik pamannya untuk dijadikan bengkel, lalu mulai memproduksi lemari dan meja. Pada awalnya, ia hanya menjual produknya ke pasar lokal. Tapi seperti banyak pengusaha kecil lain, Jokowi harus menghadapi berbagai tantangan. Dari pelanggan yang menawar terlalu rendah,
harga bahan baku yang fluktuatif, hingga birokrasi yang ruwet untuk ekspor barang. Namun yang membedakan Jokowi dari banyak pengusaha kecil lainnya adalah pendekatannya yang disiplin dan orientasinya pada kualitas. Ia menolak memakai kayu oplosan yang bisa menurunkan standar produk. Ia juga menekankan pentingnya tepat waktu dalam mengirim barang. Dalam satu kesempatan, ia bahkan rela menanggung rugi hanya agar bisa memenuhi janji pengiriman kepada pelanggan asing. Sikap seperti ini membuatnya cepat dikenal sebagai pengusaha muda yang bisa dipercaya. Usaha mebelnya perlahan berkembang. Ia mulai menjalin kontak dengan pelanggan luar negeri, terutama dari Eropa. Pada akhir 1990-an, Jokowi sudah rutin mengekspor produknya ke Prancis dan Jerman. Meski tidak menjadi konglomerat, ia hidup cukup nyaman. Namun justru ketika bisnisnya mulai stabil, Jokowi mulai melihat persoalan yang lebih besar di sekitarnya. Sulitnya pengusaha kecil untuk berkembang karena birokrasi pemerintah daerah yang mempersulit. Rasa frustrasi itulah yang mendorongnya untuk mulai terlibat dalam organisasi pengusaha lokal. Ia bergabung dengan Asosiasi Pengusaha Mebel Indonesia, Asmindo, cabang Solo, dan aktif memperjuangkan hak para pelaku usaha kecil. Di sana, ia mulai terbiasa berbicara di forum, menyusun proposal, dan bahkan berdialog dengan pejabat daerah. Tapi ia tidak puas hanya berada di pinggiran sistem. Ia mulai berpikir, kalau sistemnya rusak, mengapa tidak masuk dan memperbaikinya dari dalam? Pada tahun 2005, sebuah peluang datang. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, sedang mencari calon wali kota Solo yang bersih dan dekat dengan rakyat. Nama Jokowi muncul dalam daftar pendek karena reputasinya sebagai pengusaha jujur dan bersih. Awalnya, banyak yang meragukan. Siapa dia? Tidak punya pengalaman politik, bukan tokoh masyarakat, bahkan bukan orang partai. Tapi Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDIP, melihat sesuatu dalam diri pria pendiam ini. Ia disodorkan sebagai calon wali kota dengan FX Hadi Rudiatmo sebagai wakilnya. Dalam kampanye pertamanya, Jokowi tampil berbeda. Ia tidak memakai baliho raksasa atau janji bombastis. Ia keliling kampung demi kampung, berjalan kaki, menyapa warga, mendengarkan keluhan mereka, dan duduk di warung kopi seperti warga biasa. Ini adalah awal dari gaya politik yang kelak terkenal sebagai blusukan. Warga Solo yang sudah jenuh dengan politik transaksional melihat sesuatu yang segar dari Jokowi, seorang pemimpin yang tidak menjaga jarak. Tak disangka, Jokowi memenangkan pemilihan wali kota Solo tahun 2005. Ia mengalahkan calon petahana yang jauh lebih berpengalaman. Dan sejak hari pertama menjabat, Jokowi langsung menggebrak. Ia menolak menggunakan mobil dinas mewah dan memilih mobil buatan dalam negeri. Ia juga memotong banyak anggaran protokoler dan mengalihkannya untuk pelayanan publik. Pesannya jelas, jabatan adalah alat pengabdian, bukan alat pamer kuasa. Salah satu gebrakan awalnya yang paling dikenal adalah relokasi pedagang kaki lima, PKL, dari kawasan pusat kota ke tempat baru yang lebih tertata. Biasanya kebijakan semacam ini akan memicu konflik. Tapi Jokowi mendekatinya dengan dialog yang panjang, makan bersama para pedagang, mendengarkan keberatan mereka, dan memberikan solusi win-win. Ketika akhirnya relokasi terjadi, tidak ada kerusuhan. Justru banyak PKL merasa dihargai dan ikut menjaga kebersihan tempat baru mereka. Dalam waktu singkat, Solo berubah. Kota yang dulu semrawut dan kerap diabaikan pemerintah pusat mulai mendapatkan penghargaan atas tata kota, pelayanan publik, dan keterbukaan informasi. Dunia internasional mulai melirik. Jokowi diundang ke Berlin sebagai pembicara tentang tata kelola kota. Sebuah prestasi yang luar biasa, mengingat ia hanya wali kota dari kota kecil di Jawa Tengah. Namun kesuksesan itu juga membawa tantangan. Banyak pihak mulai mencium potensi Jokowi sebagai pemimpin nasional. Ia dianggap sebagai figur alternatif di tengah kejenuhan terhadap elit politik lama. Tapi Jokowi tetap rendah hati. Dalam banyak wawancara, ia mengatakan belum memikirkan jabatan lain. Saya masih punya banyak PR di Solo, katanya saat itu. Tapi sejarah punya caranya sendiri.
Dan PR di Solo itu ternyata hanya pembuka bagi ujian yang lebih besar, memimpin ibu kota negara. Dengan gaya sederhana dan keberanian melawan kebiasaan lama, Jokowi mulai mencuri perhatian publik nasional. Media mulai menyorotinya. Bahkan beberapa lembaga survei memasukkan namanya dalam daftar calon potensial untuk posisi lebih tinggi. Tapi sebelum sampai ke sana, ia harus melalui satu fase penting lagi, menjadi Gubernur DKI Jakarta. Tahun 2012 menjadi titik balik besar dalam perjalanan hidup Joko Widodo. Setelah menjabat sebagai wali kota Solo selama hampir 2 periode dan meraih banyak penghargaan, mata publik nasional mulai menoleh kepadanya. Gaya kepemimpinan yang bersahaja dan anti korupsi dinilai sebagai angin segar di tengah suasana politik Indonesia yang mulai stagnan. Di saat Jakarta berkutat dengan kemacetan kronis, banjir tahunan, dan kepercayaan publik yang runtuh terhadap pemerintah daerah, muncul ide untuk mengusung Jokowi sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Awalnya banyak yang meragukan langkah ini. Bagaimana mungkin seorang wali kota dari kota kecil seperti Solo mampu memimpin kota raksasa seperti Jakarta dengan segala kompleksitasnya? Namun PDI Perjuangan yang saat itu tengah berupaya mencari figur bersih dan kuat untuk memulihkan citra partai, memilih Jokowi sebagai jagoan mereka. Untuk memperkuat pencalonan, mereka menggandeng Partai Gerindra dan mengusulkan Basuki Cahayapurnama, Ahok, sebagai calon wakil gubernur. Duet Jokowi-Ahok langsung menyedot perhatian. Kampanye mereka jauh dari glamor, bahkan cenderung minimalis. Tapi strategi mereka sangat kuat. Langsung turun ke warga, hadir di tempat-tempat kumuh, belusukan ke gang sempit, mendengar aspirasi warga tanpa banyak protokoler. Ini adalah cara kampanye yang belum lazim di Jakarta. Jokowi memanfaatkan pendekatan emosional dan visual, berjalan kaki menyusuri pasar, mendengarkan keluhan ibu-ibu, dan masuk ke rumah-rumah yang luput dari perhatian pejabat. Kemenangan Jokowi dalam Pilgub DKI 2012 tidak hanya karena gaya kampanyenya yang menyentuh rakyat bawah, tetapi juga karena kegagalan pemerintahan sebelumnya yang dinilai terlalu sibuk dengan pencitraan. Begitu resmi dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta, pada Oktober 2012, ujian nyata dimulai. Jakarta bukan Solo. Di sini keputusan kecil bisa memicu protes besar. Di sini setiap kebijakan disorot media nasional, bahkan internasional. Langkah awal yang ia ambil sebagai gubernur adalah mereformasi sistem pelayanan publik. Ia memperkenalkan pelayanan terpadu satu pintu, PTSP, memotong jalur birokrasi yang berbelit, dan mendorong transparansi anggaran. Ia juga menggunakan teknologi seperti e-budgeting dan e-procurement untuk mencegah korupsi. Jokowi percaya bahwa jika sistemnya benar, orang-orang yang bekerja di dalamnya juga akan terdorong untuk bekerja dengan benar. Namun bukan itu yang membuat namanya makin besar. Justru gaya belusukannya yang menjadi ikon. Hampir setiap hari, Jokowi datang mendadak ke kantor kelurahan, rumah pompa, atau proyek pembangunan tanpa pemberitahuan. Ia datang dengan baju putih polos, sepatu sport, dan kadang hanya dikawal 1-2 ajudan. Ia melihat sendiri kondisi lapangan dan menegur langsung pejabat yang dianggap tidak bekerja dengan maksimal. Gaya ini menarik perhatian media. Dalam waktu singkat, wajah Jokowi nyaris setiap hari muncul di televisi dan surat kabar. Beberapa program strategis yang ia dorong di Jakarta adalah pembangunan MRT yang sebelumnya mangkrak selama bertahun-tahun, penertiban kawasan bantaran sungai, dan pembangunan rusun untuk relokasi warga. Salah satu kasus paling terkenal adalah relokasi warga Waduk Pluit. Meski sempat mendapat perlawanan, Jokowi melakukan pendekatan humanis, datang langsung menemui warga, dan menjamin bahwa mereka akan dipindahkan ke tempat yang lebih layak. Namun, kepemimpinannya di Jakarta tidak berjalan mulus.
Banyak kritik datang dari pihak legislatif daerah yang merasa perannya dipangkas oleh sistem transparan yang diperkenalkan Jokowi. Konflik antara gubernur dan DPRD DKI mulai muncul. Tapi di tengah badai itu, popularitas Jokowi justru makin melonjak. Publik melihatnya sebagai pemimpin yang bekerja nyata dan tidak sibuk ribut di parlemen. Tak sampai 2 tahun menjabat, nama Jokowi mulai masuk bursa calon presiden. Ini menimbulkan kontroversi. Banyak warga Jakarta merasa ditinggalkan. Mereka memilih Jokowi untuk 5 tahun, tapi kini ia diminta maju ke jenjang lebih tinggi. Dalam berbagai kesempatan, Jokowi sempat mengelak dan menyatakan masih fokus mengurus Jakarta. Tapi tekanan dari publik dan internal partai makin kuat. Indonesia sedang berada dalam fase krusial dan banyak yang melihat Jokowi sebagai satu-satunya figur dengan kredibilitas moral untuk membawa perubahan. Akhirnya, pada Maret 2014, PDI Perjuangan secara resmi mengumumkan pencalonan Jokowi sebagai capres. Keputusan ini memecah opini. Di satu sisi, banyak yang mendukung dan melihatnya sebagai harapan baru. Di sisi lain, ada yang menudingnya ambisius dan ingkar janji. Jokowi sendiri menyadari dilema ini. Ia bahkan mengakui dalam satu wawancara bahwa tidak mudah meninggalkan Jakarta. Tapi ia juga percaya bahwa panggilan sejarah tidak bisa diabaikan. Keputusan itu membawanya ke medan tempur yang lebih besar, pemilu presiden 2014. Kali ini, lawannya adalah Prabowo Subianto, tokoh militer dengan jaringan politik kuat dan pengalaman panjang. Ini bukan lagi soal mengelola kota, tapi soal memimpin bangsa yang plural, besar, dan kompleks. Tapi seperti saat pertama kali masuk dunia politik, Jokowi tetap dengan gaya khasnya, sederhana, belusukan, dan percaya bahwa rakyat bisa melihat siapa yang tulus dan siapa yang hanya bermain citra. Tanggal 20 Oktober 2014, di bawah langit yang mendung namun penuh harapan, Joko Widodo resmi dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia ke-7. Di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Jokowi berpidato tanpa gaya tinggi dan janji kosong. Ia berbicara dengan gaya lugas, mengingatkan bangsa bahwa tantangan ke depan tidak ringan. Saatnya bekerja, katanya. Kalimat sederhana itu menjadi slogan utama di tahun-tahun awal pemerintahannya. Kemenangan Jokowi dalam Pilpres 2014 bukan tanpa luka. Kontestasi melawan Prabowo Subianto kala itu adalah salah satu yang paling panas dalam sejarah demokrasi Indonesia. Polarisasi terjadi hingga ke akar rumput. Namun Jokowi yang naik dari bawah dan tidak berasal dari elit partai, melihat kekuasaan bukan sebagai alat balas dendam, tapi sebagai alat kerja. Ia ingin membuktikan bahwa seorang anak tukang kayu dari pinggir kali benar-benar bisa memimpin negeri ini dan membuat perbedaan. Begitu masuk ke istana, Jokowi langsung dihadapkan pada realitas politik yang lebih rumit dari yang ia bayangkan. Ia harus berurusan dengan koalisi besar, tarik ulur kepentingan, serta tekanan dari berbagai kelompok ekonomi dan politik. Birokrasi di tingkat kementerian jauh lebih lambat dari yang ia alami saat di Solo dan Jakarta. Bahkan beberapa menterinya sendiri terkesan tidak sejalan dengan visi reformasi yang ia dorong. Tapi seperti biasa, Jokowi tidak mengeluh. Ia memilih jalan sunyi, bekerja diam-diam, dan mengejar hasil nyata. Salah satu prioritas utama Jokowi di periode pertama adalah pembangunan infrastruktur. Ia percaya bahwa fondasi ekonomi Indonesia tidak akan kokoh tanpa jalan, pelabuhan, bandara, dan jaringan listrik yang memadai. Maka sejak tahun pertama, ia membanjiri seluruh provinsi dengan proyek-proyek strategis nasional. Dari Trans Papua, tol laut, hingga pembangunan jalan tol Trans Jawa, semua bergerak cepat. Kritik datang dari berbagai arah. Ada yang menudingnya terlalu berorientasi pada pembangunan fisik, mengabaikan sektor pendidikan dan kesehatan. Ada pula yang mencurigai proyek-proyek besar
Itu hanya menguntungkan investor. Namun Jokowi tetap teguh. Ia percaya bahwa keadilan sosial hanya bisa terjadi jika konektivitas antar daerah terbangun. Bagaimana bisa harga beras di Papua lebih mahal dari di Jakarta jika tidak ada jalan? Bagaimana bisa nelayan menjual ikan keluar daerah jika tidak ada pelabuhan? Tak hanya infrastruktur, Jokowi juga berani mengambil keputusan politik yang tidak populer. Salah satunya adalah mencabut subsidi BBM yang selama bertahun-tahun membebani APBN. Keputusan ini sempat memicu gejolak, tapi Jokowi memindahkan dana subsidi ke sektor-sektor produktif, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur desa. Ini adalah contoh keberanian politik yang jarang terlihat dalam sejarah Presiden Indonesia. Di bidang luar negeri, Jokowi menerapkan pendekatan pragmatis. Ia tidak terlalu sibuk tampil di forum-forum internasional, tapi lebih fokus memperkuat diplomasi ekonomi. Ia mendorong investasi asing, memperbaiki iklim usaha, dan memanfaatkan hubungan bilateral untuk mendukung pembangunan nasional. Namun pendekatannya kadang dianggap terlalu dingin oleh para diplomat senior yang terbiasa dengan retorika besar ala Soekarno. Salah satu ujian besar Jokowi di periode pertama adalah relasi dengan parlemen dan partai politik. Meskipun ia berasal dari PDIP, hubungan dengan partai sendiri tidak selalu mulus. Banyak kali ia tampak sendirian dalam menghadapi tekanan elit. Namun Jokowi justru pandai memainkan peta kekuasaan. Ia membangun relasi baik dengan partai-partai di luar koalisi awal, seperti Golkar dan PAN, dan berhasil membentuk mayoritas di DPR. Dengan cara ini, ia mampu mendorong banyak kebijakan penting tanpa banyak gesekan frontal. Namun masa jabatan pertamanya tidak luput dari kontroversi. Kasus pelemahan KPK lewat revisi undang-undang, kegagalan dalam penanganan kebakaran hutan di awal masa jabatan, serta ketegangan sosial akibat polarisasi pasca Pilpres terus menghantui pemerintahannya. Bahkan, keputusan memilih Jenderal Budi Gunawan sebagai calon Kapolri sempat membuat publik mempertanyakan komitmennya terhadap reformasi hukum. Dalam menghadapi kritik, Jokowi tidak selalu menjawab dengan kata-kata. Ia lebih suka menunjukkan dengan kerja. Ketika dituduh tidak peduli pada rakyat kecil, ia meluncurkan program Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan dana desa. Ketika dituding lemah menghadapi tekanan politik, ia tetap melaju dengan reformasi birokrasi dan deregulasi besar-besaran. Gaya komunikasinya juga berubah. Dari yang awalnya suka memberi pidato panjang, Jokowi makin singkat dan padat. Ia lebih banyak hadir lewat simbol, mengendarai motor ke pembukaan Asian Games, atau menyambut tamu negara dengan busana adat. Semua itu bukan sekadar pencitraan, tapi strategi komunikasi yang relevan di era media sosial. Menjelang akhir masa jabatan pertamanya, survei menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi tetap tinggi. Ini mengejutkan banyak pihak. Dalam dunia politik yang penuh kecurigaan dan sinisme, seorang pemimpin yang tampil apa adanya justru mampu bertahan dan bahkan makin kuat. Banyak yang mulai menyebutnya sebagai man of the people yang jarang muncul dalam politik Indonesia modern. Dan akhirnya, pada Pilpres 2019, Jokowi kembali maju. Kali ini dengan Ma'ruf Amin sebagai calon wakil presiden. Ia kembali berhadapan dengan Prabowo Subianto dalam pertarungan yang lebih panas dan lebih sengit dari 5 tahun sebelumnya. Polarisasi membelah masyarakat lebih dalam, tapi Jokowi kembali menang, mengamankan mandat rakyat untuk 5 tahun kedua. Namun kemenangan itu bukan akhir, melainkan awal dari fase yang lebih menantang. Karena kali ini, ia tidak hanya menghadapi tekanan politik, tapi juga tantangan global yang belum pernah terjadi sebelumnya, pandemi COVID-19. Tak lama setelah pelantikan keduanya sebagai presiden, pada Oktober 2019, Joko Widodo menghadapi ujian paling sulit sepanjang karier kepemimpinannya, pandemi COVID-19.
Virus yang awalnya terdengar sebagai kabar samar dari Wuhan, Tiongkok, pada Desember 2019 berubah menjadi mimpi buruk global hanya dalam hitungan bulan. Indonesia tak luput. Ketika kasus pertama diumumkan pada awal Maret 2020, negara langsung panik. Semua orang menatap ke istana. Mereka ingin tahu, apa langkah Presiden? Di tahap awal, Jokowi dikritik karena dianggap lamban merespons krisis. Banyak yang menyayangkan pendekatan awal pemerintah yang terlalu longgar, bahkan sempat menunda pengumuman kasus positif. Tapi seiring berjalannya waktu, kebijakan demi kebijakan mulai dibentuk. Pembentukan gugus tugas COVID-19, pembatasan mobilitas masyarakat, pembagian bantuan sosial, hingga program vaksinasi massal. Di balik layar, Jokowi bekerja keras untuk menstabilkan ekonomi dan menjaga nyawa rakyat. Salah satu kebijakan paling kontroversial namun berani adalah program vaksinasi yang dimulai pada awal 2021. Jokowi menjadi orang pertama yang disuntik vaksin Sinovac secara terbuka di televisi nasional. Ini adalah strategi komunikasi penting. Memberi contoh bahwa vaksin aman dan perlu. Meski sempat diterpa gelombang hoaks dan teori konspirasi, program vaksinasi Indonesia tergolong cepat dan luas. Hingga akhir 2022, lebih dari 70% penduduk telah menerima dosis penuh. Di sisi ekonomi, pandemi memukul keras semua sektor. Banyak UMKM bangkrut, pengangguran meningkat, dan daya beli merosot. Jokowi menggelontorkan berbagai program bantuan sosial, dari BLT hingga subsidi upah, untuk menjaga ekonomi rakyat tetap berdenyut. Ia juga membentuk Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, KPCPN, sebagai badan koordinasi lintas sektor. Ini menjadi bukti bahwa pemerintahan Jokowi mengedepankan pendekatan kolaboratif dalam menghadapi krisis multidimensi. Namun di tengah pandemi, tantangan politik tidak surut. Polarisasi sosial politik yang telah tumbuh sejak Pilpres 2014 dan 2019 makin mengeras. Media sosial menjadi medan perang ideologis, di mana segala kebijakan pemerintah, bahkan yang menyelamatkan nyawa, dipolitisasi. Kelompok oposisi keras, termasuk buzzer politik, terus memantik kecurigaan terhadap pemerintah. Jokowi tampak tidak ingin terjebak dalam perdebatan ideologis. Ia memilih tetap fokus pada kerja dan hasil. Di periode keduanya, Jokowi juga membuat langkah politik besar. Merangkul Prabowo Subianto, rival sengitnya dalam 2 kali Pilpres, masuk ke dalam kabinet sebagai Menteri Pertahanan. Keputusan ini mengejutkan banyak pihak. Tapi bagi Jokowi, ini bukan sekadar manuver rekonsiliasi, melainkan strategi untuk menurunkan suhu politik nasional. Saya tidak mau energi bangsa habis untuk berkelahi terus, ujarnya. Salah satu agenda besar Jokowi yang paling ambisius di periode kedua adalah pindahnya ibu kota negara dari Jakarta ke wilayah Kalimantan Timur yang kelak dinamai Nusantara. Alasan utamanya, Jakarta sudah terlalu padat, rentan bencana, dan secara geografis tidak lagi ideal sebagai pusat pemerintahan. Rencana ini sempat dianggap mimpi yang terlalu jauh. Tapi Jokowi melihatnya sebagai legacy project, warisan masa depan. Dalam berbagai kesempatan, ia menegaskan bahwa pemindahan ibu kota bukan sekadar membangun gedung baru, tapi merancang ulang wajah Indonesia. Ia ingin Nusantara menjadi kota hijau, cerdas, inklusif, dan mencerminkan wajah Indonesia yang modern. Meski pandemi sempat memperlambat progres, pada 2023, pembangunan fisik dimulai, dan rencana pemindahan bertahap pun dicanangkan berjalan mulai 2024. Meski penuh ambisi, proyek ini tetap mengundang kritik. Beberapa pihak mempertanyakan urgensinya di tengah krisis ekonomi. Yang lain meragukan kemampuan pemerintah menjaga kelestarian lingkungan dan hak masyarakat adat. Namun Jokowi tetap melangkah. Ia melihat jauh ke depan. Kalau kita terus berkutat pada yang hari ini, kita tidak akan pernah maju, katanya dalam satu wawancara. Di tahun-tahun terakhir masa jabatannya, Jokowi juga mulai membentuk narasi transisi kepemimpinan. Ia tidak menunjukkan tanda-tanda ingin memperpanjang masa jabatan, meskipun dorongan dari beberapa pihak untuk menunda pemilu 2024 sempat muncul.
Jokowi menolak tegas. Ia menyatakan bahwa konstitusi adalah harga mati. Namun di sisi lain, ia tampak ingin memastikan bahwa estafet kepemimpinan berjalan mulus dan tidak merusak pondasi yang sudah ia bangun. Sikap Jokowi terhadap suksesi ini mencerminkan karakter dasarnya. Tidak ambisius secara pribadi, tetapi sangat peduli pada stabilitas. Ia sadar bahwa jalan reformasi yang ia tempuh terlalu penting untuk dihancurkan oleh gejolak politik pasca dirinya. Maka, ia bersikap seperti petani yang menabur benih. Mungkin ia tidak akan melihat semua buahnya, tapi ia tetap menanam dengan keyakinan. Pada akhirnya, pandemi yang sempat menjadi ancaman terbesar justru mengukuhkan Jokowi sebagai pemimpin yang tangguh dalam krisis. Ia tidak sempurna dan tak semua keputusannya diterima tanpa kritik. Tapi satu hal yang konsisten, ia selalu bekerja. Dengan caranya sendiri, tenang, sedikit bicara, tapi penuh gerak, Jokowi membawa Indonesia melewati masa-masa gelap dan menatap masa depan yang lebih cerah. Di penghujung masa jabatannya, Joko Widodo tetap terlihat seperti Jokowi yang dulu. Ia masih mengenakan kemeja putih digulung lengan, sepatu pantofel tanpa kaos kaki, dan sesekali naik motor sendirian ke pelosok desa. Ia tidak berubah menjadi tokoh yang jauh dan berjarak seperti banyak politisi setelah berkuasa. Justru sebaliknya, ia makin membumi. Ia tahu semua ini sementara. Ia tahu istana bukan rumahnya yang sejati. Warisan terbesar Jokowi bukanlah jalan tol, pelabuhan, atau gedung-gedung megah di ibu kota baru. Warisan terbesarnya adalah harapan. Harapan bahwa orang biasa bisa menjadi pemimpin negeri, bahwa kekuasaan bukan hak turun-temurun atau milik elit, tapi bisa diperoleh lewat kerja keras dan kepercayaan rakyat. Dalam dunia politik yang penuh sandiwara, Jokowi hadir sebagai tokoh otentik. Ia tidak sempurna, tapi nyata. Selama 10 tahun memimpin, Jokowi berhasil menggeser paradigma politik Indonesia. Ia memperkenalkan gaya kepemimpinan yang tidak bombastis, namun langsung menyentuh masalah rakyat. Ia tidak terlalu piawai berpidato, tetapi tangannya tidak pernah diam. Ia tidak mendaku diri sebagai pemimpin ideologis, namun sangat pragmatis dalam bekerja. Banyak yang mencemoohnya karena tidak punya gagasan besar, tapi faktanya ia menggerakkan jutaan orang untuk percaya kembali pada pemerintahan. Salah satu aspek paling menyentuh dari kepemimpinan Jokowi adalah kedekatannya dengan rakyat kecil. Ia bisa duduk lesehan bersama petani, meninjau harga beras di pasar tanpa protokol panjang, atau mengunjungi rumah warga korban bencana tanpa liputan berlebihan. Banyak pemimpin tampil merakyat menjelang pemilu, tapi Jokowi konsisten seperti itu bahkan setelah 2 periode. Ia tidak bermain peran, ia memang seperti itu sejak Solo. Tentu tidak semua orang mencintainya. Beberapa menganggapnya terlalu dekat dengan kekuatan besar, terlalu kompromistis, atau kurang tegas dalam beberapa isu HAM. Kritik terhadap proyek Ibu Kota Nusantara, keretakan dengan sebagian aktivis reformasi, hingga keputusan-keputusan politik yang kontroversial tetap menjadi catatan. Tapi sejarah tidak mengenang pemimpin dari kesempurnaan, melainkan dari dampaknya. Satu hal yang membedakan Jokowi dari presiden sebelumnya adalah kemampuannya membangun infrastruktur harapan. Ia memperluas jalan, ya, tapi juga memperluas cita-cita. Ia membangun jembatan, ya, tapi juga membangun kepercayaan bahwa negara bisa hadir bukan sekadar dalam pidato, tapi dalam bentuk nyata. Listrik masuk desa, puskesmas berdiri, dan internet masuk ke sekolah-sekolah terpencil. Menjelang akhir masa jabatannya, pertanyaan pun mengemuka. Kemana Jokowi setelah dari istana? Ia sendiri berkali-kali menyatakan tidak akan mencari jabatan lain. Ia ingin kembali ke Solo, kembali ke rumah kayunya, menanam pohon,
memancing, dan menemani cucu. Tapi tentu sebagai mantan presiden, bayangan dan pengaruhnya tidak akan mudah hilang. Nama Jokowi akan tetap menjadi tolok ukur baru bagi pemimpin masa depan. Kita mungkin tidak akan menemukan lagi sosok yang persis seperti Jokowi dalam waktu dekat. Ia lahir dari kombinasi zaman, karakter, dan kesempatan yang unik. Anak tukang kayu yang hidup di bantaran kali, dididik dalam kesederhanaan, merantau sebagai pedagang mebel, lalu naik menjadi wali kota, gubernur, hingga presiden. Ini bukan skenario sinetron. Ini kenyataan yang tidak pernah disangka bahkan oleh Jokowi sendiri. Bagi banyak rakyat Indonesia, Jokowi adalah simbol dari mungkin. Bahwa mungkin saja seorang dari kampung kecil bisa memimpin negara besar. Bahwa mungkin saja seorang yang tidak pernah menjadi ketua partai, jenderal, atau konglomerat bisa berdiri di atas mimbar negara dan bicara atas nama 280 juta jiwa. Mungkin saja asal kita mau jujur, bekerja, dan tidak menyerah pada keadaan. Perjalanan Joko Widodo dari bantaran kali di Solo hingga ke singgasana Istana Merdeka adalah sebuah narasi demokrasi yang memesona. Ia adalah simbol perubahan sosial, bahwa siapapun, bahkan dari latar belakang paling sederhana, bisa memimpin negeri ini. Di tengah kemapanan politik oligarki, kehadirannya sempat dianggap sebagai angin segar. Ia bukan anak jenderal, bukan elit partai, dan bukan keturunan ningrat. Jokowi adalah kita, cermin dari rakyat biasa yang berhasil menembus batasan sosial. Namun seperti semua kisah kekuasaan, jalan Jokowi tidak lurus tanpa simpang. Dalam periode keduanya, muncul tanda-tanda bahwa ia tidak lagi berdiri sepenuhnya di luar lingkaran kekuasaan yang dahulu ia lawan. Justru ia mulai membentuknya sendiri. Puncaknya adalah ketika anak sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, dicalonkan sebagai wakil presiden dalam Pilpres 2024, mendampingi Prabowo Subianto. Pencalonan ini menuai kontroversi besar. Salah satu sebabnya adalah revisi mendadak atas keputusan Mahkamah Konstitusi MK Nani yang mengubah batas usia calon presiden dan wakil presiden dengan celah hukum yang akhirnya menguntungkan Gibran. Putusan itu diambil dalam masa kepemimpinan Anwar Usman, yang tidak lain adalah adik ipar Jokowi. Banyak pihak menyebutnya sebagai bentuk abuse of power dan konflik kepentingan terang-terangan. Majelis Kehormatan MK pun menjatuhkan sanksi etik kepada Anwar Usman karena melakukan pelanggaran berat. Namun efek dari putusan tersebut tetap berlaku dan tak bisa dibatalkan. Maka, meskipun prosesnya cacat etik, hasilnya tetap menguntungkan pihak keluarga Jokowi. Ini adalah momen transformatif, di mana Jokowi, yang awalnya antitesis dari politik dinasti, malah dianggap melegitimasi dan membentuknya. Dari sinilah muncul pertanyaan serius. Apakah Jokowi telah meninggalkan warisan demokratis atau justru membuka pintu bagi konsolidasi kekuasaan berbasis keluarga? Fakta-fakta ini menyulitkan narasi bahwa Jokowi tetap netral dan tak berambisi mempertahankan pengaruh setelah lengser. Apalagi ketika anak bungsunya, Kaisang Pangarep, tiba-tiba terjun ke dunia politik dengan menjadi ketua partai dalam waktu sangat singkat. Prosesnya begitu cepat dan mulus, seakan karpet merah digelar khusus baginya. Dalam kultur politik yang syarat syarat dan proses, kemunculan kilat seperti ini menimbulkan kesan istimewa yang tak bisa dipisahkan dari status ayahnya sebagai presiden. Dengan semua ini, banyak pengamat menyimpulkan bahwa Jokowi secara de facto telah membangun dinasti politik. Tidak ada pelanggaran hukum secara formal,
karena tidak ada undang-undang yang eksplisit melarang keluarga presiden masuk politik. Namun secara etika demokrasi, ini menimbulkan kekecewaan mendalam. Publik yang dulu memuja Jokowi sebagai simbol kesederhanaan dan anti-oligarki, kini terbelah dalam menilai langkah-langkahnya. Jokowi tidak pernah mengatakan bahwa ia ingin membangun dinasti, tapi realitas politik menunjukkan bahwa kekuasaan sekali dikecap sulit untuk dilepaskan sepenuhnya. Dan dalam budaya politik Indonesia yang belum matang, pengaruh tokoh besar seringkali membentuk struktur kekuasaan yang menjalar hingga ke anak cucu. Jadi, apakah Jokowi adalah pemimpin rakyat sejati atau bagian dari siklus elit baru? Jawabannya bisa jadi keduanya. Ia memulai dari bawah, bekerja tanpa pamrih, dan membawa perubahan besar. Tapi ia juga manusia biasa yang di akhir kekuasaannya tidak kebal dari godaan mempertahankan pengaruh lewat garis darah. Warisan Jokowi akan selalu dikenang sebagai ironi yang penuh warna. Seorang anak tukang kayu dari pinggir kali yang menembus dinding istana, lalu secara perlahan membangun dinding itu untuk keluarganya sendiri.